Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Aedars, di kesempatan kali ini kita akan mencoba mengenal lebih dekat budidaya melon dengan sistem hidroponik. Kebetulan di samping saya ada seorang petani melon, terutama di Agrowisata Markas Popopit. Dia berpengaruh besar sebagai kepala greenhouse. Perkenalkan, di sebelah saya ada Bang Amin namanya. Halo Bang Amin. Halo, selamat siang. Sehat Bang Amin? Sehat, alhamdulillah. Nah, Bang Amin ini termasuk suhu nih guys, terutama di Banten ya, di Serang ya. Beliau petani melon dengan berbagai jenis sistem, dari konvensional, sampai ke hidroponik. Nah, menurut Kang Amin nih, apa pendapat Kang Amin nih dengan adanya sistem hidroponik ini? Oke, siap. Sebelum menjawab, saya perkenalkan dulu ya. Boleh Kang Amin. Nama saya Amin. Biasa dipanggil Kang Amin kalau di sini. Kebetulan, alhamdulillah, saya di sini dipercaya ya sebagai yang mengelola, terutama untuk budidaya melon. Kurang tepat rasanya kalau yang dikatakan Kang Alwan tadi itu saya suhu atau sebagainya. Karena memang di sini saya juga masih belajar ya. Siap. Jadi kita sama-sama mengedukasi, sama-sama bertukar pikiran dan ilmu. Jadi menurut saya pertanian itu unik, Kang. Seperti apa ya istilahnya? Kalau kita tekuni ya, kalau kita jadiin hobi, unik. Jadi memang konsepnya kalau di pertanian hidroponik itu mudah, kan? Nggak bisa dibilang susah, bisa dipelajari kok ilmunya, gampang. Jadi untuk Kang Amin sendiri udah berapa tahun nih Kang? Kalau dibilang main melon nih, main melon di sini apa main melon sebelum? Dari awal saya terjun. Iya betul. Kalau dari awal terjun dari 2006 itu bersama kakak ya. Itu juga belum terjun ya, artinya saya ngikut, lihat kan, belajar lah artinya, karena saya memang pengen bisa. Dari tahun 2006 itu waktu itu tanam melon action, harganya juga waktu itu per kilo 3.500 itu 3.500 ya. Oke Sobat Aedars, Kang Amin ini juga termasuk salah satu perintis di Kabupaten Serang, terutamanya di daerah Waringin Kurung. Beliau ini perintis pembudidaya melon nih di sini bersama kakaknya Kang Wahid ya namanya. Iya betul. Kang Wahid. Oke Kang Amin, di sini kita akan mencoba mengenal lebih dekat budidaya melon dengan sistem hidroponik nih Kang Amin ya. Menurut Kang Amin nih coba mungkin bisa sedikit menjelaskan nih kepada Sobat Aedars untuk apa namanya, menjelaskan sedikit konsep kerja dari hidroponik nih. Bagaimana tanaman bisa hidup tanpa media tanah? Nah, itu kan yang menarik ya. Oke, bisa saya jelaskan di sini ya. Jadi konsep hidroponik itu kan macam-macam ya. Artinya beda sistemnya. Ada NFT. NFT itu kepanjangan dari nutrien film teknik. Artinya mengalirkan air setipis mungkin. Jadi air itu mengalir 24 jam non-stop. Ada DFT, kepanjangannya depth flow teknik. Artinya dia air menggenang. Prinsipnya sama NFT, cuma dia kalau mati lampu nggak masalah. Kalau DFT. Yang kedua Dutch bucket. Untuk Dutch bucket ini sama lah sistemnya kayak DFT. Jadi untuk hidroponik ini memang betul tidak menggunakan media tanah. Kita yang diperlukan dari hidroponik itu kita ya kontrol nutrisi, asupan nutrisi yang tepat, terus perawatan yang tepat, dan penggunaan pestisida yang tepat, tidak berlebihan juga. Karena memang di dalam greenhouse ini istilahnya kita bisa dibilang katakanlah hemat, terutama hemat pestisida, hemat tenaga, karena memang efisien ya, udah terkurung bebas dari istilahnya hama dan sebagainya. Begitu Kang Alwan. Oke Kang Amin, jadi untuk sistem hidroponik itu sendiri sangat berpengaruh ya dengan greenhouse ya.
Betul. dengan adanya greenhouse ya. Jadi untuk sistem hidroponik ini dari segi kualitas, contohlah kita tanam melon ya. Iya. Dari kualitas rasa, tampilan itu udah jelas beda. Makanya kenapa melon-melon hidroponik itu disebut melon premium, walaupun itu jenisnya melon lokal lah. Iya. Karena memang secara teknis budidaya itu udah beda. Jadi wajar lah kalau melon-melon greenhouse harganya sedikit lebih mahal daripada melon lokal. Begitu Kang Aman. Nah, untuk Kang Amin sendiri kenapa memilih melon nih? Kan ada nih banyak berbagai betul. macam ya, budidaya tanaman dengan sistem hidroponik. Nah, kenapa Kang Amin sendiri memilih melon gitu? Iya. Kenapa itu Kang Ya, Amin? kalau dikatakan kenapa, salah satunya itu apa ya? Melon itu perputaran finansialnya cepat. Artinya kita 2 bulan panen. Terus harganya cenderung stabil kalau melon. Terus untuk kebutuhan domestik juga masih kurang kan, karena betul. Masih jangankan kita buat ekspor, buat kebutuhan domestik aja kita masih kekurangan. Dengan istilahnya yang di Banten ini masih sedikit lah petani melon yang di greenhouse. Begitu kira-kira. Jadi untuk sistem hidroponik sendiri itu sebenarnya masih sangat sedikit ya, yang masih sangat bisa terhitung dengan jari lah Kang Awan untuk daerah Banten sendiri ya. Jadi untuk para petani muda yang mau terjun, istilahnya kesempatan masih luas, yang mau belajar, yang mau istilahnya edukasi, bisa langsung datang ke markas Komopit. Nggak masalah, kita berbagi ilmu. Ya. Baik Kang Amin. Nah, untuk selanjutnya nih Kang Amin, langkah-langkah nih untuk memulai budidaya melon sistem hidroponik nih. Persiapan awal tuh apa yang harus disiapkan nih? Untuk step awal persiapan melon hidroponik, terutama yang di greenhouse ya. Jadi step awal itu kita utamakan sterilisasi greenhouse dulu. Sterilisasi greenhouse. Kemudian setelah greenhouse steril, bebas dari penyakit dan hama dan sanitasi ya. Sanitasi bisa dibilang. Persiapan media benih, kita mau pembibitan kan, istilahnya siapkan sesuai kebutuhan. Kita semai, menyemainya ada yang pakai rockwool bisa, pakai kokopit bisa, pakai pitmos juga. Media semai itu macam-macam. Pakai hidroton bisa, media tanam itu maksudnya. Lalu setelah pemilihan varietas melon dan pemilihan media semai, persiapan nutrisi nih Kang, larutan nutrisi nih, itu gimana nih cara memilihnya? Karena kan banyak nih nutrisi yang beredar ya di pasaran, di online yang udah jadi banyak kan. Tipsnya dari Kang Amin nih untuk memilih nutrisi yang tepat tuh seperti apa? Atau dari kandungannya atau apa gitu? Nah, betul Kang Awan. Untuk memilih nutrisi yang tepat itu, kan sekarang nutrisi banyak ya di pasar, dengan berbagai macam merek. Ada yang murah, ada yang mahal, kan tergantung kualitas. Sebetulnya untuk nutrisi itu kita kan ada tertera ya dalam komposisinya di situ. Dalam tanaman itu yang dibutuhkan sebenarnya 3 unsur ya, NPK, nitrogen, fosfat, dan kalium. Itu unsur primer. Ada unsur sekunder kayak kalsium, kayak magnesium. Sebenarnya untuk hidroponik itu kita beli jadi udah ada, yang bagus juga ada, merek-merek yang bagus. Mau racik sendiri juga bisa. Tergantung kita pemahaman, istilahnya dibutuhkan pengalaman lah, bisa dibilang. Jadi kita tahu kebutuhan nutrisi tanaman itu sekian-sekian. Jadi kita tinggal baca di labelnya produk pupuk tersebut. Sekiranya ada yang kurang kita bisa tambah sendiri. Begitulah kira-kira. Baik Kang Amin. Lalu nih Kang Amin, setelah kita memilih varietas melon, memilih media tanam, memilih nutrisi yang tepat, langkah-langkah untuk penyemaian nih, apa ini awal-awal langkah nih? Mungkin dari merendam mungkin, atau sampai berapa jam, atau ini mungkin bisa dijelaskan nih? Bisa. Untuk proses tahap awal penyemaian tersebut ya. Jadi kita siapkan benih ya. Jangan salahkan benih dengan bibit ini. Kalau benih itu sebelum tumbuh masih biji. Kalau bibit udah tumbuh ya. Oh, udah tumbuh, siap-siap. Buat catatan itu. Jadi kita siapkan benih
sekitar yang diperlukan lah Iya, sesuai, sesuai populasi kapasitas ya. kapasitas KH. Kita rendam selama 12 jam atau minimal 8 jam lah. Minimal 8 jam direndam Terus, di air iya, baku biasa. air hangat tuku, air hangat tuku. Kalau bisa dicampurin irisan bawang. Jadi dalam bawang itu ada semacam zat pengatur tumbuh, Perangsang ya. zat perangsang di dalam bawang itu. Jadi biar cepat, istilahnya biar serempak. Terus setelah itu, setelah 12 jam direndam, kita tiriskan, Kang Wawan. Tiriskan pakai tisu. Terus kita kemudian diamkan selama semalam. Terus besok paginya kan kecambah tuh. Tumbuh kecambah. Tumbuh kecambah. Setelah tumbuh kecambah, baru kita masukin ke media semai. Itu baik. Nah, untuk setelah kita memulai proses penyemaian tersebut nih Kang, kita menunggu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai tahap di penanaman? Oke, betul. Jadi setelah kita semai selesai, beres, idealnya untuk penanaman itu minimal 1 minggu, Kang. 1 minggu Itu HSS ya? Iya, hari setelah semai, ketika daun sejati sudah tumbuh. Itu minimal ya seminggu itu ya, maksimal 12 hari sampai 15 hari. Istilahnya biar bibit itu tidak rawan stres, artinya begitu dipindah biar lebih kuat. Biar lebih kuat ya. Berarti minimal 12 hari ya 12 baru kita hari siap. ya. Untuk ciri-cirinya ada nggak Kang? Ciri-ciri khusus dari tanaman melon nih, misalkan udah yang sudah siap. Ya udah siap gitu. Ciri-cirinya udah mungkin ada berapa daun yang udah tumbuh? Betul. Jadi untuk spesifikasi ciri-ciri sebenarnya itu tergantung kitanya ya. Kitanya istilahnya maunya ngelihat bibitnya kondisinya sehat, istilahnya udah siap tanam, baru kita pindah. Kalau masih kecil itu sekiranya pohon itu sehat, bibit itu sehat, bisa dipindah Kawan. Kan kadang menyemai itu enggak semuanya jadi. Benar, enggak semuanya. Ada yang jelek. Betul. Jadi kita pilih yang bagus-bagus dulu nih. Jadi biar pertumbuhan serempak. Baik. Lalu nih Kang Amin, setelah kita melakukan penyemaian, terus udah 12 hari dari HSS, hari setelah semai, untuk perawatan awal nih yang dibutuhkan apa kira-kira untuk perawatan awal? Untuk perawatan awal sebenarnya dalam greenhouse ringan ya, istilahnya paling ya kita cek ada yang bibit layu apa enggak kita ganti kan. Perawatan awal paling kita semprot lah pakai pestisida setengah dosis, enggak dosis tinggi gitu ya. Ringan lah kalau masih awal-awal. Yang sibuk itu tanaman melon itu ketika sudah masuki menjelang fase generatif. Fase generatif itu ketika kita mulai polinasi, pruning dan lain sebagainya. Lalu untuk pemberian nutrisi yang tepat sesuai takaran itu mungkin kan berbeda-beda nih Kang. Mungkin dari awal tanam kita sampai nanti udah mulai tumbuh daun ke berapa gitu, itu ada perbedaan nutrisi nggak? Atau sama tetap dari awal untuk pemberiannya? Dari kadar ppm-nya atau? Nah, siap. Jadi untuk ini khususnya SOP saya ya. Dari Kang Amin sendiri nih. SOP saya nih untuk pemberian nutrisi ABM khususnya ya. Jadi untuk fase awal pertama tanam itu sehari setelah tanam ya, kita tetap langsung pemberian nutrisi dengan ppm ukuran 400 ppm. 400. Itu yang udah istilahnya standar ya, rata-rata petani melon greenhouse yang sistem NFT segitu pakainya. Kemudian untuk minggu pertama itu, minggu kedua kita naik 700 nih. Oh, bertahap naik. Bertahap, Bang. Jadi kan sebulan itu ada 4 minggu ya. Betul. Kalau melon kan usianya 60 hari, berarti 2 bulan. Jadi berarti 8 minggu. Tiap minggu itu kita bertahap naiknya. Kalau misalkan nih Kang, kita dari dari awal itu kita langsung 700 atau 500 gitu, nggak ngikutin standar 400, apa yang akan terjadi? Sebenarnya nggak masalah Kang Awan. Jadi iya ini untuk pelajaran juga ya. Jadi kita mau ppm 1000 ya, sebenarnya nggak masalah. Tapi saya perlu garis bawahi di sini itu yang bagi udah berpengalaman, dia udah tahu selah dan cara penanganannya seperti apa, begitu kira-kira Kang Awan.
Kalau untuk efek sendiri nggak ada efek yang signifikan ya dari untuk tumbuhannya gitu. Misalkan kita PPM langsung naik. Sejauh ini belum ada sih. Belum ada. Udah ya? pernah saya coba mau PPM 1000 maupun waktu 1 hari sebelum tanam ya. Betul. Itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah nggak. Kalau ada yang kan ngomong terbakar. Iya, terbakar yang, gitu. Isu-isunya kan kalau kelebihan nutrisi itu kan ada kebakar daunnya iya, gitu kan. bukan berarti saya ngomong kayak gini saya mengada-ngada ya. Betul, iya. Saya udah ngalamin gitu kan ngelawan. Jadi saya juga pernah 1 hari setelah tanam pakai PPM 1000, enggak masalah, tetap tumbuh. Cuma ya ada aja kan secara penampilan fisik ada pastinya gejala-gejalanya betul. Cuma saya tidak menganjurkan buat petani-petani lain untuk pakai PPM sekian. Apalagi baru Iya, baru terjun istilahnya. Baik. Jadi saya saranin idealnya itu 400 sampai 500 Kang Lawan. Ya, 1 hari sebelum tanam. Jadi untuk minggu keduanya 700 naik, bertahap naik. Bertahap sampai panen itu mentok 1500. 1500. Iya, PPM. Oke. Selanjutnya nih Kang Amin, karena kita kan menanam melon ini dengan hidroponik ya, itu kan pasti dengan adanya greenhouse ya. Iya, nah, betul. Greenhouse itu kan berpengaruh besar nih untuk budidaya hidroponik nih. Iya. Nah, apakah masih ada kendala di setelah kita adanya greenhouse, terus kita tanam melon, itu apakah masih ada kendala hama yang masih bisa menyerang gitu atau gimana tuh Kang Amin? Karena kan sejatinya greenhouse ini kan melindungi ya, melindungi tanaman ya. Coba dari Kang Amin, dari pengalaman Kang Amin. Begini Kang Awan, jadi untuk greenhouse ini karena dindingnya kan terbuat dari insect net, artinya masih ada kemungkinan hama yang masuk. Karena kan di situ kan ada lubang walaupun kecil, cuma hama lebih kecil lagi masih ada kan istilahnya. Yang contoh lah kutu kebul itu masih bisa masuk. Tetap kita nggak bisa menjamin 100% di greenhouse juga aman. Jadi penanganannya makanya ada istilah sanitasi tadi. Iya betul. Harus steril. Harus sterilisasi dulu ya, betul. Sebelum kejadian, kemudian kita antisipasi. Betul, antisipasi di awal ya. Jadi kembali lagi ke kerajinan masing-masing individu itu kan, betul. Kerajinan keuangan. Jangan mentang-mentang kita punya GH, udah kita tanam kita tinggal, nggak bisa itu. Sama perawatannya. Siap. Berarti memang walaupun ada greenhouse kita tetap harus lebih lebih intens ya. Iya, dalam perawatan, dalam mengecek tanaman gitu. Untuk antisipasi Kang Amin nih, setelah misalkan kita kedapatan serangan hama nih, apa tuh yang harus diperbuat nih Kang Amin langkah-langkahnya? Untuk langkah pertama saya pastikan ya kita memakai bahan istilahnya pestisida lah, bahan kimia istilahnya yang sesuai ya. Kita juga kan istilahnya pakai pestisida itu enggak berlebihan ya, kita sesuaikan dengan istilahnya kondisi hama tersebut. Jangan kita hamanya ini kita pakai seperti ini, jadi kan nggak mempan itu Kang Awan. Jadi harus pemilihan ya. Iya, pemilihan kita harus juga pestisida itu harus tepat ya. Tepat, betul. Jadi nggak sembarang ya berarti ya. Jadi kita sekaligus mengurangi residu itu kan bahan berbahaya kan, apalagi melon buat dikonsumsi nih. Betul. Jadi seminim mungkin harus kita kurangin penggunaannya Kang Awan, begitu. Oke Sobat Aeoders, ini Kang, tadi kan kita habis ngebahas masalah hama ya. Iya betul. Nah, untuk budidaya melon nih, hama yang utama itu apa yang sering menyerang tuh? Kalau dibilang hama, tanaman melon sendiri istilahnya bisa dibilang ratingnya, istilahnya bisa dibilang dia susahnya di atas rata-rata ya daripada mengurus tanaman lain. Jadi hamanya juga udah kompleks Kang Awan. Dari mulai yang di media penyakit itu ya, ada yang ulat, ada yang kutu-kutuan, ada berbagai jenis, komplit pokoknya penyakit melon itu. Hama beda ya, hama dan penyakit beda. Iya. Jadi nggak ada signifikannya, maksudnya hama ini nih biasanya yang sering menyerang gitu ya. Cuma yang sering jadi momok itu kutu-kutuan jadi ini sedikit menjengkelkan semua para petani ya, karena memang kalau sudah kena itu kan contoh kutu kebul ya, meninggalkan virus udah tanam nggak bakal bisa pulih, belum ada obatnya sampai sekarang gitu. Jadi harus cabut, kita ganti yang baru.
Itu resikonya ya. Iya betul, karena apalagi memang nggak menggunakan greenhouse iya, ya Kang Amin ya. karena persentasinya sedikit itu keberhasilannya kawan kalau tidak menggunakan greenhouse. Oke Sobat Aiders, di depan kita nih, di depan kita berdua nih ada Melon hasil ya, Iya. hasil kebun greenhouse dari Agroedwisata Markas Komobit yang dikelola oleh Kang Amin ya. Ini Kang, jenis apa nih? Ini melon jenis sweet nut yang istilahnya yang laris di pasaran ya untuk saat-saat ini, yang permintaannya masih betul, permintaan sangat banyak ya. Iya betul, bahkan kita kadang stok kosong ini Kang. Kita coba ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim nih sobat. Manis. Siang-siang ini cocok ya makan melon. Segar banget nih Kang. Ini brick berapa nih Kang kira-kira? Ini 15 up. 15 up ya? Wah mantap banget sobat. Manisnya sampai kulit pemirsa. Jadi melon hidroponik itu banyak yang membanding-bandingkan melon hidroponik dan melon konvensional secara penanamannya. Itu banyak yang membandingkan karenanya hidroponik itu buahnya kecil, tidak bisa gede, tetapi di sisi lain secara kualitas untuk melon hidroponik itu bisa dijamin dari kualitas buah, dari manisnya, dari kesegarannya, itu bisa dijamin. Jadi jangan sampai ya kita hanya mengklarifikasi lah bahasanya itu, kita nggak membela hidroponik, nggak membela konvensional gitu ya. Cuman kita ini hanya ngambil tengah ya gitu. Memang di sistem konvensional itu memang nggak ada duanya lah bahasanya itu ya Kang ya. Untuk media tanah itu media paling bagus, media paling komplit. Betul. Cuman kan dengan kita menanam dengan sistem hidroponik, dengan di dalam greenhouse, kita bisa berupaya dalam arti persentase keberhasilan itu lebih besar gitu. Dan untuk menjaga kualitas dan untuk menjaga kestabilan tanam gitu. Jadi kita bisa merekayasa apa namanya bahasa itu periode tanam tuh bisa kita atur gitu. Kalau untuk konvensional kan kita siklusnya itu nggak bisa diatur secara bertahap gitu. Kadang ya namanya di luar greenhouse kan, ketika musim hujan nggak bisa ini kita ya. Kalau di Greha ini kan kita nggak kenal musim istilahnya. Beres tanam kawan. Jadi ya bisa dibilang sisi lain kelebihan GH seperti itu. Semua ini kan punya kekurangan dan kelebihan masing-masing ya, tergantung kita cara pandangnya seperti apa. Tergantung kita dengan cara pandang kita kan. Karena juga itulah kegunaan greenhouse itu untuk menjaga kestabilan. Jadi walaupun mau hujan mau panas itu insya Allah tetap bisa tanam itu tanam. Oke Kang Amin, lanjut nih. Kendala dalam sistem hidroponik ini apa nih biasanya yang Kang Amin hadapi? Yang sering yang umum gitu, yang sering dihadapi ini Kang Amin. Atau mungkin listrik atau apa gitu kan? Betul, itu sih sebenarnya apapun jenis yang namanya resiko itu sudah pasti ada dan pastinya kita sudah persiapkan Kang Lawan. Jadi kita pahami dulu nih sebelum menanam resiko apa yang bakal terjadi depan. Kita sudah antisipasi dulu. Jadi biar kita istilah orang Jawa nggak belibet. Iya. Kita harus ngapain nih? Ya baik lagi itu ke faktor pengalaman Kang Lawan yang jelas. Jam terbang ya. Kalau kita ngomongin di sini kan terlalu panjang lebar ya. Iya betul. Jadi kita kembali lagi ke pengalaman yang sebelumnya. Jadi begitulah kira-kira. Jadi balik lagi ya ke jam terbangnya masing-masing. Iya betul Kang Lawan. Bukan berarti yang pemula ini ya. Betul. Kita sayang nggak ini istilahnya meremehkan yang pemula, tetap yang namanya kita sharing ini buat ya tujuannya seperti ini. Yang sudah pengalaman bisa berbagi, yang belum bisa tanya. Saling sharing ya. Lalu Kang Amin untuk masalah kita kan tadi udah berbicara ya, saya udah menanyakan beberapa poin gitu kan untuk masalah budidaya melon ini. Nah, ini poin mungkin ini poin yang paling penting nih untuk RAB sendiri nih Kang Amin. Dari RAB sampai RAB penanaman ya, sampai nanti panen itu apa namanya biaya produksi dan potensi keuntungannya itu
seberapa sih gitu kan, karena kan banyak ini kan kita balik lagi karena ini kita membicarakan bisnis ya. Iya betul. Karena kan untuk hidroponik kan untuk modal kan dari greenhouse, dari media segala macam kan nggak termasuk tidak murah ya. Iya betul. Jadi untuk potensi keuntungan gitu, jelas ya. Gimana tuh dari Kang Amin? Kalau saya pribadi untuk masalah keuntungan ya, sisi keuntungan dulu, lihat keuntungan. Untuk tanaman melon ini memang kalau keuntungan menggiurkan Kang Awan, dengan modal istilahnya nggak terlalu gede lah. Kalau modal tanam ya beda sama bikin GH. Iya beda dari itu dari awal gitu. Sebenarnya keuntungannya lumayan. Bayangkan kita untuk tanam 1000 populasi, saya hitung-hitung tuh ini saya ya paling untuk biaya tanam itu nggak habis 10 juta. Taruhlah 1000 tanaman dengan menghasilkan 1 kilo tanaman itu kan 1 ton. Betul. Dengan daya jual 25.000, 2 bulan 25 juta. Dipotonglah kita taruh modal 10 ya plus ngurus karyawan segala. Kan masih ada margin tuh. Betul betul. Jadi apa namanya? Menggiurkan juga ya, menggiurkan betul di pertanian itu karena konsepnya dibuang dimakan, jadi nggak kontinu. Kebutuhan manusia, yang namanya kebutuhan manusia itu tidak akan pernah ada habisnya, apalagi soal perut kan. Iya betul, apalagi mendengar masalah di markas komoditnya, problemnya itu karena sering kekurangan buah malah ya. Betul, yang saya alami, kita kadang panen hari ini habis, kadang besoknya nggak ada. Ya problemnya seperti itu. Kita kan kalau bisa suplai dari luar ya, kadang kita kalau kosongan. Jadi kita juga karena memang GH-nya masih belum banyak lah istilahnya, belum bisa memenuhi kuota untuk konsumen domestik sendiri. Betul. Jadi ya untuk di markas Komwit sendiri ini Kang fokus di varian apa nih melonnya? Kalau sebenarnya yang paling sukai masyarakat ya, yang masuk lidahnya konsumen, yang paling disukai dia jenis sweetnut ini ya. Karena selain rasanya manis, budidaya untuk memaniskan ini mudah Wan. Jadi istilahnya ya kalau untuk bobot ini ya kita kurang untuk ngejar volume. Kalau untuk rasa saya jamin. Bener-bener. Untuk rasa itu nggak bisa ngalahin. Nggak ada bisa ngalahin lain. Sampai melon 2 juta aja. Aduh, masih kalah lah sama sweetnut. Ini gitu. Yang dominan masuk ke lidah konsumen ini yang paling suka ya sweetnut. Oke Sobat Ayoders, setelah kita berbincang panjang lebar nih mengenai masalah budidaya melon hidroponik, ada satu step yang ketinggalan nih untuk ditanyakan. Gimana Kang Amin proses memanen yang benar supaya kualitas melon itu tetap terjaga tuh? Tips dan triknya. Tipsnya melon secara benar ya. Iya. Yang pertama itu kita kondisikan umur dulu. Kira-kira umurnya, kita kan biasanya kalau benih melon kan tertera ya. Iya betul. Panen sekian harinya. Kita pastikan itu udah nyampe. Lanjut kita tes break. Jadi kita kadang umur udah nyampe, break belum nyampe. Ya, begitu juga sebaliknya, break udah nyampe, umur belum. Malah itu lebih bagus kalau breaknya udah nyampe. Lebih cepet ya. Yang nggak bagus ini umur udah nyampe, break belum. Betul. Ada apa ini kan istilahnya? Kita ya pastikan itu dulu yang istilahnya untuk panen ya. Kita ya 2 itulah tipsnya. Tipsnya dari itu umur dan tes kemanisan. Kalau fisik kan tampilan bisa kelihatan ya. Bisa kelihatan betul. Untuk caranya nih Kang supaya karena kan proses pemanenan ini juga menentukan kualitas kesegaran nih. Betul. Nah itu gimana itu Kang supaya melon tuh setelah dipanen tetap terjaga kualitasnya gitu, karena kan kita dari petani sampai ke konsumen itu kan butuh proses hari ya, butuh waktu gitu kan. Nah itu gimana tuh Kang supaya untuk menjaga? Jadi idealnya untuk melon itu disimpannya di suhu ruangan ya, artinya tidak lembab dan juga tidak panas. Begitu panen tuh kita jangan tumpuk lah istilahnya, dipanasin atau kena air hujan, jangan. Kalau bisa ya kita langsung disusun rapi ke gudang, kita tentukan suhu berapa kan istilahnya biar kualitasnya terjaga. Atau bisa mungkin kalau yang pengen ibu-ibu bisa di kulkas ya. Itu kalau yang beli langsung konsumen ya. Kalau
volumenya banyak, iya. kita bisa di gudang. Begitu Kang Wan. Baik. Jadi kita untuk menentukan kualitas itu harus menjaga ya, menjaga suhu ya. Menjaga suhu. Bisa di packing pakai kardus bisa istilahnya. Yang penting jangan hujanan, jangan kepanasan lah. Intinya kan itu. Baik Kang Amin. Sudah. Oke Kang Amin, mungkin terakhir nih, mungkin ada tips dan saran untuk para petani-petani Gen Z, petani-petani muda nih yang mulai menekuni atau baru mulai untuk budidaya melon secara hidroponik nih. Boleh Kang Amin? Oke, siap Kang. Untuk saran sebenarnya ya untuk para petani milenial yang pemula maupun udah senior, sekarang kan informasi istilahnya udah canggih Kang ya. Betul. Lewat YouTube, lewat TikTok, istilahnya jangan cenderung kita fokus satu orang ataupun ini, kita harus buka wawasan juga Kang Awan. Jadi kita media kan udah luas jangkauannya. Kita tinggal kemauan kita di situ Kang Awan. Dan jangan ragu untuk memulai. Tetap semangat dan konsisten, kuncinya itu. Biasanya kan orang memulai usaha nih awal-awal doang semangat nih. Betul. Setelahnya drop, naik turun, nah lanjut collab dia atau istilahnya bosen. Betul. Yang paling sering kan bosen orang nih, nggak ada perkembangan usaha pertanian, omsetnya kecil lah. Yang bikin malas orang kan itu pemikiran kawan sekarang. Jadi memang konsep seperti itu usahakan hilangkan lah. Apalagi di awal kita memulai budidaya berhasil, terus kedua, ketiga gagal. Betul, gitu ya Kang. Kadang kan orang tuh timbul, aduh ini kenapa gagal, drop gitu mentalnya drop. Oke Sobat Ayoeders, itu tadi tips dari Kang Amin. Mungkin ada beberapa yang harus disampaikan kembali Kang Amin. Oke pemirsa, dimanapun Anda berada, apabila dari penyampaian saya tadi ada yang kurang tepat, ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya juga manusia biasa yang masih butuh pengalaman dan wawasan, dan yang pastinya harus belajar lagi ke istilahnya biar lebih maju ke depannya. Sekian dari saya pemirsa. Oke Sobat Ayoeders, terakhir dari saya nih, tetap semangat dan jangan pernah ragu untuk mencoba hal yang baru. Sekian dari saya dan Kang Amin. Salam Ayoeders.